Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus saya ucapkan selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita berbondong-bondong datang kepada Yesus, kita beribadah kepada Tuhan. Kita sangat butuh Yesus, sebab kita tahu di luar Tuhan hancurlah kita. Kepada siapa pengharapan kita, kekuatan kita, sumber keselamatan kita? Di luar Yesus tidak ada. Hanya Dia satu-satunya. Oleh karena itu kita pelihara kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita jaga kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita pelihara kasih karunia, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dengan ketaatan kita, dengan ketekunan kita, dengan keteguhan kita, supaya kita tidak goyah. Dan kalau tidak akan goyah, kalau Roh Kudus bersama kita. Dan kita minta, Tuhan, pimpin Roh Kudus, kuatkan aku, supaya aku melangkah bersama Roh-Mu. Karena firman Tuhan katakan, nanti kita mau baca dalam Mazmur 51 ayat 13. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Kuatkan oleh-Mu yang ya Tuhan. Karena pada pagi hari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 tentang kejatuhan manusia pertama, jatuh di dalam dosa. Perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, menarik hati, lalu dimakannya. Ini poinnya. Manusia pertama jatuh di dalam dosa. Saya percaya Tuhan menangis dari atas, karena Tuhan sudah larang, jangan makan buah itu, tapi dimakan. Seringkali kita sadar kita bandel, kita tidak taat kepada firman Tuhan. Itu pagi ini kita komit dengan Tuhan, biar kita mau taat setia kepada janji Tuhan. Amin. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau selalu tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 51 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu dari hadapanku. Roh-Mu yang kudus selalu menyertai aku Bapa. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Uriya sakala makaram, Uriya sikiala makaram, Uriya. Roh Kudus untuk hidupku Bapa, supaya aku jangan jatuh dalam dosa, tapi aku tetap berpegang kepada firman-Mu. Aku mau setia dan taat akan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat.
supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Roh Kudus tuntun hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha sempurna. Roh Kudus, bawa aku dalam kebenaran-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampuni semua dosaku, ampuni Bapa semua salahku. Pimpin dia aku Roh Kudus, untuk kami setia pegang dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi yang indah inilah pagi yang diberkati Tuhan Yesus, karena Engkau bersama kami. Terima kasih Bapa, berfirman Bapa, kami siap tuh dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan di dalam minggu pagi, minggu yang pertama di bulan November, tanggal 5 November 2023. Bulan depan sudah kita memasuki bulan yang terakhir di tahun 2023. 2 bulan lagi berarti kita memasuki tahun yang baru 2024. Mari setiap langkah kita bersama dengan Tuhan. Silakan minggu, tanggal, bulan, tahun berubah, tapi cinta Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dan cinta kita sama tidak pernah berubah. Kita makin setia, makin kita mau tekun, kita tidak akan goyah sampai selama-lamanya, karena Tuhan Yesus bersama kita. Oleh karena itu, sesuai dengan firman Tuhan tadi saya bacakan, jadikan hatiku tahir, ya Allah. Kita minta sama Tuhan, hati kita tahir apabila hati ini diisi dengan firman Tuhan. Kalau hidup ini tidak ada kebenaran Tuhan, hidup kita penuh dengan kefasikan, penuh dengan noda dosa. Hidup menjadi tahir kalau hidup kita bersama dengan Tuhan. Dunia tidak ada ketahiran dalam dunia, tidak ada kekudusan di dalam dunia. Kekudusan, sumber kekudusan itu datang dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita minta sama Tuhan, perbaruilah batinku dengan roh yang teguh, dan jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Dan kita minta Roh Kudus akan tuntun kita supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan, kalau sampai pada minggu ini kita sedang mengupas kembali membaca firman Allah Perjanjian Lama. Tiap pagi kita komit membaca Perjanjian Lama, malam hari kita komit Perjanjian Baru, supaya nanti tuntas dari Kejadian sampai Wahyu kita tuntas, kita baca dan terus kita mau setia, sehingga hidup kita diperbarui, batin kita diperbarui, tubuh jiwa kita diperbarui, sehingga kita tidak bercacat celah, terpelihara sempurna tubuh jiwa kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah.
Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Coba ini tuh. Manusia kena tipu bohongan manis daripada iblis. Sesuai dengan firman Tuhan, maka pentingnya hidup kita harus diisi dengan firman Tuhan. Karena di dalam iblis tidak ada kebenaran, saudara. Saya membaca dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 44, demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ialah adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ialah pendusta dan bapak segala dusta. Coba ini, benar firman Tuhan. Iblis adalah bapak segala dusta. Dia menipu manusia, dibohong semua, dibalik sama iblis ini. Maka pentingnya kita harus diisi dengan firman Tuhan. Kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, kita kena jebakan dari iblis. Maka Tuhan berfirman dalam Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Roh Kudus akan menyertai kita, supaya kita tidak kena tipu mulut iblis. Coba ini saudara, bukti Hawa kena tipu daya iblis. Ayat yang ke-6, kita mau baca ayat yang ke-6 ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sebab kelihatannya, lagi pohon itu menarik hati, kan memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama dengan dia, dan suami pun memakannya. Ini titik awal manusia jatuh dalam dosa. Saya menangis, saya membaca ayat ini, Tuhan ampuni segala dosa kami. Titik merupakan manusia jatuh, melanggarkan perintah Tuhan. Tuhan berfirman dalam Kejadian pasal 17, dikatakan tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Dan ternyata Hawa jatuh dalam dosa, memakan buah yang sudah dilarang sama Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi, Bapak? Kita lihat sini. Perempuan itu melihat, maka pentingnya di sini sudut pandang kita harus sempurna, saudara. Sudut pandang kita harus sehat. Karena perempuan itu melihat awalnya. Awal jatuh dalam dosa, perempuan itu melihat yang pertama, buah itu baik untuk dimakan, berarti masuk di dalam pikiran. Jadi tubuh, jiwa, roh ini diserang oleh iblis, saudara. Tubuh, panca indera mata diserang. Wah, kok enak, bagus ya. Terus keluar dalam pikirannya, apa? Oh, itu baik untuk dimakan. Keluar logikanya kan. Dan berikutnya, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Hati itu roh. Berarti iblis menyerang tubuh, jiwa, roh. Sesuai dengan Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Itu berarti apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Iblis datang untuk menyerang tubuhnya. Mangkatasan saudara, kalau kita lihat banyak manusia bunuh diri, tubuhnya kena serang, pikirannya serang, hatinya kena serang. Maka pentingnya kita hati-hati, harus simpan firman Allah, saudara. Kalau tidak ada firman Allah, ini hasilnya. Orang yang tidak ada firman Allah, ini hasilnya. Maka mari kita baca berikutnya sampai selesai. Dari buahnya dan dimakannya, dan Adam dan Hawa makan. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon dalam taman. Lihat ini, bukti manusia jatuh dalam dosa karena sudah tidak ada kebenaran, tidak ada kemuliaan Allah. Maka dia bersembunyi, dia takut karena sudah berdosa. Seseorang yang sudah jatuh di dalam dosa pasti punya perasaan bersalah. Ada feel guilty. Ada perasaan tidak ada kebenaran dalam dia, sudah jatuh dalam dosa. Tentunya tidak ada damai sejahtera. Terus berikutnya, ayat 9.
Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman dan aku menjadi takut." Nah, bukti. Orang kalau jatuh di dalam dosa tidak ada perasaan takut, tidak ada damai sejahtera. Kenapa aku telanjang? Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Tuhan tanya. "Apakah kau makan yang kularang?" Nangis. Saya baca ini nangis, sudah. Kan manusia titik jatuh di dalam dosa titik awal. Ayat 12. Manusia menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sini, dialah memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang mempercayai aku, maka aku makan." Lihat ini. Seseorang kalau sudah jatuh di dalam dosa, tidak ada kebenaran, penuh dengan dalih, penuh dengan argumentasi, penuh dengan perdebatan, karena di dalam dirinya sudah tidak ada kebenaran, sudah ada tidak standar firman Tuhan. Kalau ada standar firman Tuhan, "Ya Tuhan, aku orang berdosa," tidak perlu menyalahkan. Maka Adam dan Hawa saling menyalahkan karena tidak ada kebenaran. Lalu berikutnya saya mau baca supaya sampai selesai. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan jalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumit." Amin. Coba nih saudara. Di sini sudah dibuatkan oleh Tuhan sendiri bicara. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Siapa keturunan? Yesus Kristus sendiri akan menghancurkan melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Sudah menang atas maut. Di mana maut sengatmu sudah dihancurkan, dan kita bukan kutuk di bawah kutuk dosa lagi, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Terus berikutnya, firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkuruklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Ini bukti hukuman Tuhan awal manusia jatuh di dalam dosa. Ada kematian, ada kesakitan, ada jerih payah, ada kegagalan. Ini merupakan awal jatuh di dalam dosa. Maka Tuhan berkata di dalam Roma pasal 3 ayat 23, akibat manusia jatuh di dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Maka pentingnya di sini kita belajar supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Akibat jatuh dalam dosa, putus hubungan dengan Tuhan, dan manusia tidak ada nama sejahtera. Berikutnya saya mau baca ayat 18. "Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluang engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau menjadi kembali." Nah ini firman Allah dikatakan akibat dosa dikembalikan kepada debu. Ini awal menjadi kematian. Padahal pada waktu saya sampaikan kemarin, manusia diciptakan dari awal sebutnya bukan untuk kematian. Kan dalam Kejadian pasal 27 dikatakan, setelah manusia diciptakan, maka dihembuskan dalam hidupnya nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menjadi makhluk yang hidup. Tidak bicara makhluk yang hidup nanti kematian, tidak ada. Menjadi makhluk yang hidup. Dan alasan yang kedua, ayat yang ke-9 diciptakan Tuhan, di tengah-tengah ada pohon kehidupan. Dan kalau ada pohon kehidupan, ternyata kaitannya. Mari kita berikutnya kita baca, supaya saya jelas ya. Berikutnya saya mau baca ayat yang ke-19. "Dengan berpeluang kau akan mencari makananmu sampai kau kembali menjadi tanah, karena dari setelah engkau diambil, sebab engkau debu dan kau menjadi imam." Merupakan titik awal manusia mati. Ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dia yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirman Tuhan, ini 22, perhatikan saudara. Berfirman Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia telah tahu menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai yang mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Perhatikan ayat 22 saudara. Kenapa Tuhan berkata ini? Padahal awalnya Tuhan berikan pohon kehidupan. Berarti pohon kehidupan ini kesimpulannya manusia ciptakan tidak ada kematian, karena diciptakan serupa dengan gambar Tuhan.
Tapi begitu manusia jatuh di dalam dosa, maka Tuhan tarik. Tidak boleh lagi ada pohon kehidupan. Kata dia bilang, kalau ada pohon kehidupan, nanti dia bisa hidup selamanya. Berarti karena berbuat dosa, tidak ada kehidupan lagi. Manusia mati, saudara. Manusia jasmani, rohani juga mati. Putus hubungan dengan Tuhan. Maka di sini mari kita belajar. Jangan main-main dengan dosa, saudara. Tapi hiduplah takut kepada Tuhan. Terus berikutnya sampai selesai. Ayat 23-24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24 yang terakhir. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjala ke jalan ke pohon kehidupan. Amin. Jadi inilah akibat manusia jatuh dalam dosa. Sudah terputus hubungan. Tidak bisa jalan kepada pohon kehidupan. Berarti Allah, dengan kata lain, manusia mati, rohani, jasmani mati. Pintu surga tertutup. Karena ternyata tidak ada jalan ke pohon kehidupan. Pohon kehidupan adalah Yesus, surga. Untuk itulah Yesus datang turun ke dalam dunia ini. Dalam rangka supaya memulihkan manusia yang jatuh di dalam dosa. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Bulan depan kita sama-sama menikmati hari Natal. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Setelah kita sadar dan bertobat. Dan kita makin hari mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Komit dengan Tuhan. Roh Kudus tuntun hidupku. Supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Jangan sampai seperti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus akan menopang kita. Dan Tuhan memberkati itu semua. Mari kita semua di hari Minggu ini, harinya Tuhan, kita mau datang menyembah Yesus dan mendengar firman Allah. Dan kita komit Roh Kudus tuntun hidup kita. Supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dan sampai kita setia berperilaku. Dan kita melakukan taat kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan bersama kita. Immanuel. Biar kita mau setia taat kepada firman Tuhan. Dan Roh Kudus mengajar kita, mengingatkan kita untuk kita berperilaku di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.